Oke, mari kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami semua untuk menerima pengajaran dari-Mu. Bantu hamba untuk menyampaikan firman-Mu, karena hanya dengan Roh-Mu, hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hamba tidak bisa apa-apa, namun Roh-Mu, bantulah hamba dari awal hingga akhir, dan bukalah hati kami masing-masing, agar firman-Mu yang begitu berharga dapat tumbuh di dalam hati kami, menjadi karakter kami, dan menjadikan kami orang yang lebih berhikmat, karena segala hikmat berasal dari-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Oke. Saudara, hari ini kita telah sampai di pengkhotbah 3. Segala sesuatu ada waktunya. Saya mulai aja, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini adalah bagian pertama dari pengkhotbah 3, yaitu segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, ayat 1 sampai 8. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang filsuf atau ilmuwan untuk mengetahui bahwa waktu dan musim, ini semua adalah masa ya, adalah bagian rutin dari kehidupan, dimanapun kita tinggal. Jika bukan karena ketergantungan hukum alam yang ditetapkan Tuhan, ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari akan kacau balau, bahkan mustahil. Tidak hanya ada waktu dan musim di dunia ini, tetapi kita harus ingat ya, bukan hanya waktu dan musim di dunia ini, tetapi ada juga pemeliharaan yang menguasai hidup kita, yaitu pemeliharaan Tuhan. Dari sebelum kita lahir hingga saat kematian kita, Tuhan sedang mencapai tujuan ilahinya. Meskipun kita tidak selalu memahami apa yang Dia lakukan. Jadi waktu kita lahir sampai mati, sebenarnya Tuhan sedang mencapai tujuan ilahinya di dalam kita. Walaupun kita tidak selalu memahami apa yang Dia lakukan. Oke? Dalam 14 pernyataan, Salomo menegaskan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan individu kita. Seakan-akan bahwa kita adalah orang yang satu-satunya orang yang Dia ciptakan, Dia bekerja di dalam individu kita, berusaha untuk mencapai kehendaknya. Jadi semua peristiwa ini datang dari Tuhan, dan itu bagus pada waktunya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dari 14 pertanyaan itu pun, jika ada dalam salah satu dari itu semua peristiwa itu datang dari Tuhan, dan akan bagus pada waktunya. Jadi kesimpulannya jelas. Jika kita bekerja sama dengan waktu Tuhan, ya, hidup akan berarti. Ini salah ketik ya. Hidup akan berarti. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Ini salah ketik, bukan hidup tidak akan berarti. Tapi saya ulangin lagi. Jika kita bekerja sama dengan waktu Tuhan, hidup akan berarti. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Bahkan pengalaman hidup yang paling sulit pun. Ya, sebagian besar pernyataan ini mudah dipahami. Jadi saya akan memeriksa saja yang memerlukan penjelasan khusus. Oke? Pertama, kelahiran dan kematian. Saudara, hal-hal seperti aborsi, KB, pengendalian kelahiran, pembunuhan, pengasuhan orang tua, membuat
tampak seolah-olah manusia mengendalikan kelahiran dan kematian. Tetapi Salomo mengatakan sebaliknya. Jadi hal-hal yang di atas itu, kelahiran dan kematian, bukanlah kecelakaan manusia. Itu adalah penetapan ilahi. Karena Allah yang memegang kendali. Banyak orang bilang, wah karena ada kejadian, kecelakaan, married by accident, ya kan? Kayaknya sebagai suatu kecelakaan. Ternyata Salomo mengatakan sebaliknya. Itu pun adalah penetapan ilahi. Karena Allah yang memegang kendali. Jadi Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 menyatakan bahwa Tuhan begitu menenun kita di dalam rahim ibu kita sehingga struktur genetik kita sempurna untuk pekerjaan yang telah Dia persiapkan untuk kita lakukan. Efesus 2 ayat 6. Kita mungkin dengan bodohnya mempercepat kematian kita kadang-kadang. Tetapi kita tidak dapat mencegahnya ketika waktu kita tiba. Kecuali Allah menghendakinya. Yesaya 38 ini 3 ayat ini penting sekali dibaca. Dan untuk hari ini saya akan tampilkan Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Biar kita tahu hal-hal seperti ini semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Oke. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi, manusia terjadi entah dengan cara apapun, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Ini kita perlu ngerti dulu. Kedua, saudara, menanam dan mencabut yang ditanam. Jadi, orang Yahudi sebagai masyarakat pertanian, kalender agama mereka didasarkan pada tahun pertanian. Oke? Jadi kalau pada bulan Abib adalah buah sulung itu adalah barley. Nah, nanti bulan Sivan mulai muncul anggur, ya. Dan tuh waktu bulan kelimanya muncul olive, ya. Jadi itu adalah waktu untuk musim-musim pertanian di Israel. Jadi manusia boleh membajak dan menabur, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberi pertumbuhan. Mazmur 65 ayat 9 sampai 13. Nah, kata mencabut yang ditanam bisa berarti menuai atau mencabut tanaman yang tidak produktif. Seorang petani yang sukses tahu bahwa alam bekerja untuknya hanya jika dia bekerja dengan alam. Ini juga rahasia hidup yang sukses. Kita harus pelajari prinsip-prinsip Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan bekerja sama dengannya. Maka kalau kita menabur, maka kita akan menuai. Nah, ini artinya yang menanam dan mencabut yang ditanam. Membunuh dan menyembuhkan, ayat 3. Ini mungkin tidak mengacu pada perang atau bela diri, tetapi pada hasil dari penyakit dan wabah di negeri. Seperti corona, saudara. Ya, wabah. Dulu ada wabah, mungkin wabah TBC, atau wabah flu burung, ada wabah flu Spanyol. Ya. Jadi, kalau kita baca 1 Samuel 2 ayat 6, kita tahu dia. Tuhan mengizinkan beberapa orang untuk mati. Sementara yang lain disembuhkan. Ini tidak berarti bahwa kita harus menolak bantuan medis. Karena Tuhan dapat menggunakan sarana dan mujizat untuk mencapai tujuannya. Tetapi kita harus tahu bahwa kematian, wabah, ya, orang sembuh, itu semua dalam kendali Tuhan. Ya. Oke, kita harus ngerti ini. Kedua, membuang dan mengumpulkan batu. Apa artinya? Oke, jika tanah berbatu-batu, petani harus membersihkan ladangnya sebelum bisa membajak dan menanam. Karena nggak mungkin kita menanam di tanah yang berbatu, karena akan akarnya nggak bisa tumbuh. Jadi
Kadang-kadang jika kita ingin melukai musuh kita bisa isi ladangnya dengan batu. Ini terjadi di 2 Raja-Raja 3 ayat 19 sampai 25. Kita bisa baca di rumah. Nah, selain untuk melukai musuh dengan mengisi ladangnya dengan batu, orang juga bisa mengumpulkan batu untuk membangun tembok atau rumah. Jadi batu itu tidak baik atau buruk, netral. Itu semua tergantung pada apa yang Anda lakukan dengan batu. Tapi jika musuh kita memenuhi tanah kita dengan batu, jangan lempar mereka kembali. Bangun sesuatu dari batu yang dilemparkan oleh musuh. Itu artinya begitu. Jadi memeluk dan menahan diri ayat 5. Orang-orang di Timur Tengah, ya, orang-orang dekat di Timur Tengah secara terbuka menunjukkan kasih sayang mereka. Mereka biasa dengan berciuman dan berpelukan saat bertemu dan saat berpisah. Jadi dengan singkat kita bisa memparafrasekan ini. Ada waktu untuk menyapa dan juga ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke. Ayat ke-6 saudara, mencari dan membiarkan rugi. Jadi ini artinya begini. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk melepaskan. Ini terjemahan lain. Maksudnya jangan ngotot. Karena misalnya ada hal yang kita udah dapat dan ada suatu saat kita harus lepaskan itu. Ya kita bisa tahu kita harus lepaskan. Kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dipaksakan dan harus dilepaskan. Namun waktunya mencari, kalau ada waktunya mencari, apapun yang ada di depanmu, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Kalau misalnya bahasa Mandarin ada suatu bahasa namanya Ta Chang Fu, Nena, dan Fangxia. Artinya apa? Orang gentleman, seorang laki-laki, bisa mengambil, bisa juga melepaskan. Gitu. Oke. Ayat 7, merobek dan memperbaiki. Oke. Ini mungkin merujuk pada praktek orang Yahudi yang merobek pakaian seseorang selama masa kesedihan atau masa pertobatan. 2 Samuel 13:31, Esra 9 ayat 5. Jadi, Tuhan mengharapkan kita untuk berduka selama duka, tetapi tidak seperti orang tidak percaya, duka terus selama-lamanya. Enggak. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Ada saatnya, setelah merobek, kita harus memperbaiki. Setelah bertobat, kita memperbaiki kehidupan kita juga. Oh, saya orang berdosa. Ya sudah, berdosa terus gitu, ngaku terus enggak. Kita boleh berduka karena kita bertobat, mengakui dosa kita. Tapi setelah itu kita harus memperbaiki. Jadi, Tuhan mengharapkan kita untuk berduka selama duka. Tetapi tidak seperti orang-orang yang tidak percaya. Ada saatnya kita harus mengeluarkan jarum dan benang untuk mulai menjahit semuanya. Yang artinya, kita harus keluar dari duka dan menghadapi hidup ini dengan iman. Nah, itu artinya. Ayat 8, ada waktunya mengasihi dan ada waktunya untuk membenci. Saudara, apakah umat Tuhan diperbolehkan untuk membenci? Tidak. Kalau gitu, kenapa ada kata membenci di sini? Oke, frasa berikutnya menyebutkan perang dan damai, menunjukkan bahwa Salomo mungkin mengutamakan keselamatan bangsa itu. Di sini, namun demikian, ini artinya apa? Ada beberapa hal yang bahkan orang Kristen harus benci, tetapi bukan manusia, saudara. Yang orang Kristen harus benci adalah apa yang Tuhan benci, karena Tuhan sama kita sudah bersatu di dalam hati kita. Kita sudah menjadi baitnya Tuhan. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ya, ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kita pelajari. Yang pertama adalah mata sombong. Kedua adalah lidah dusta, yaitu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Saudara, ini adalah 7 hal yang Tuhan paling gak suka. Oke? Nah, saudara, Tuhan berkuasa secara kedaulatan dan memiliki waktu dan tujuan untuk segala sesuatu. Ya, Roma 8 ayat 28. Ini tidak merampas kebebasan dan tanggung jawab kita. Jadi pemeliharaan yang bijaksana dari seorang bapa yang pengasih, yang melakukan segala sesuatu dengan baik dan berjanji untuk membuat segalanya bekerja untuk kebaikan. Jadi kalau kita mengalami hal-hal demikian, ingat aja bahwa Tuhan ada
memelihara kita, dan Tuhan itu berdaulat. Ya, kita mulai bagian kedua, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 14. Nah, ini adalah inti dari Pengkhotbah 3. Makanya saya kasih warna merah. Ayat pasal 3 ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Nah, nomor 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, dan itu juga adalah pemberian Allah. Diulang lagi yang ada di Pengkhotbah 2. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Kekekalan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ada 3 hal, saudara. Ya, saya beri judul bagian kedua adalah kekekalan di dalam hati manusia. Pengkhotbah menyesuaikan pandangannya dan tidak lagi memandang kehidupan hanya di bawah matahari, seperti problem yang dia utarakan di Pengkhotbah 1 dan Pengkhotbah 2. Dia membawa Tuhan ke dalam gambar di ayat sebelumnya, menyatakan bahwa Tuhan mengendalikan segalanya, Tuhan memelihara segalanya, dan ia melakukannya untuk kebaikan kita, dan ini memberinya perspektif yang baru. Mulai dari ayat 9, dia mengulangi pertanyaan pembukaan di ayat 1 dan 3. Apa untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Dalam terang bukti baru, Salomo memberikan 3 jawaban untuk pertanyaan ini. Apa gunanya manusia hidup di bawah matahari? Yang pertama, kehidupan manusia adalah pemberian dari Allah, ayat 10. Yang kedua, kehidupan manusia terkait dengan kekekalan. Yang ketiga, kehidupan manusia sesungguhnya dapat dinikmati. Jadi, gak ada alasan lagi. Kenapa saya harus, apa untungnya saya hidup di dunia ini? Ini 3 jawaban yang Salomo berikan. Saya akan bahas satu persatu, ayat 10. Oke, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tetapi, kehidupan manusia adalah pemberian dari Tuhan. Saudara, mengingat penderitaan yang kita alami dari hari ke hari, hidup mungkin tampak seperti anugerah yang aneh. Tetapi tetap saja itu anugerah Tuhan. Kita melatih diri kita sendiri untuk mencoba menjelaskan teka-teki kehidupan, tetapi kita tidak selalu berhasil. Tapi saudara, jika kita dengan yakin menerima hidup ini sebagai anugerah, sebagai pemberian Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan untuk itu, kita akan memiliki sikap yang lebih baik terhadap beban dan penderitaan yang menghadang hidup kita. Jika kita enggan menerima hidup karena dianggap sebagai beban, jeleknya saudara, maka kita akan kehilangan kenikmatan yang menghampiri kita. Cara pandang kita mengenai kehidupan membantu menentukan hasil dan kualitas hidup kita. Ini benar saudara, saya alami sendiri. Jadi kalau kita nganggap kita punya hidup ini kok begini ya sebagai beban, maka kalau saat kenikmatan itu datang, kita kehilangan kenikmatan, saudara. Tapi kalau misalnya kita punya cara pandang yang baru, mengatakan bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu memelihara kita, maka cara pandang itu akan menentukan kualitas dan hasil hidup kita. Dengan kata lain bahwa kita akan menikmati kehidupan. Yang kedua, saudara, ini yang paling penting, kehidupan manusia terkait dengan kekekalan. Oke, manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi kekuasaan atas ciptaan lain. Oleh karena itu, manusia berbeda dari ciptaan lainnya. Dia memiliki kekekalan di dalam hatinya dan terhubung dengan surga, saudara. Saudara, setiap manusia memiliki kekekalan di dalam hatinya dan terhubung dengan surga.
Ini menjelaskan mengapa tidak ada manusia, termasuk Salomo, yang dapat puas dengan usaha dan pencapaiannya atau mampu menjelaskan teka-teki kehidupannya. Artinya gini saudara, mengapa manusia tidak pernah merasa puas di dalam hidupnya terlepas dari berapa besar pencapaiannya, berapa besar kekayaannya. Karena hanya yang kekal yang bisa mengisi hidup manusia dan memuaskan hati manusia. Kenapa? Karena Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Siapa yang kekal? Iman, pengharapan akan berlalu, tetapi kasih tidak berkesudahan. Kasih kekal, saudara. Jadi kalau kasih ada di dalam hati kita, kita akan puas. Kita akan puas dengan mengasihi sesama. Kasih kekal. Bahkan iman dan pengharapan tidak kekal. Apalagi yang kekal di dalam Alkitab? Bunga gugur, rumput akan gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan kekal, saudara. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Jadi yang kekal itu adalah Allah Tritunggal sendiri, saudara. Kasih, firman, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hanya Allah sendiri yang dapat mengisi hidup kita dan memuaskan hidup kita. Itu sebabnya manusia tidak dapat puas karena hanya Allah yang dapat memuaskan manusia. Karena apa? Karena kita ditaruh kekekalan di dalam hati kita dan kita terhubung dengan surga. Ya kan? Ini menjelaskan mengapa tidak ada manusia termasuk Salomo yang dapat puas dengan usaha dan pencapaiannya atau mampu menjelaskan teka-teki kehidupan. Tuhan menyelesaikan tujuannya pada waktunya, tetapi tidak sampai kita memasuki kekekalan. Nanti barulah kita akan mulai memahami rencana totalnya. Sekarang saudara percaya aja dengan firman Tuhan. Nanti kalau kita sudah masuk ke kekekalan, kita sudah ada tubuh jiwa baru. Jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka Anda baru mulai akan memahami rencana totalnya. Ya, jadi kita jelas ya, kenapa kita tidak puas? Karena di dalam diri manusia terkait dengan yang kekal. Karena itu yang fana tidak bisa memuaskan kita. Oke? Karena itu, saudara, karena kita udah tahu bahwa kehidupan itu adalah pemberian Allah dan di dalam hati kita terkait oleh dengan kekekalan, maka kehidupan manusia sesungguhnya dapat dinikmati. Ini rahasia untuk menikmati hidup, saudara. Ayat 12 sampai 14. Jadi pengkhotbah mengisyaratkan dalam hal ini dalam ayat 2 sampai 24 dan dengan hati-hati mengatakan bahwa kenikmatan hidup ini adalah anugerah Allah. Ini ada firman-Nya yang mendukung. Baca di rumah. Jadi kenikmatan hidup adalah tema penting dalam pengkhotbah dan disebutkan di masing-masing 4 bagian dalam pasal 3 sampai 10 nanti saudara yang kita akan pelajari lagi. Jadi Salomo di sini tidak mendorong hedonisme pagan seperti kayak foya-foya, pergi ke diskotik, menikmati hidup segala macam, bukan. Tetapi praktek kenikmatan hidup di sini adalah lebih dari praktek menikmati anugerah Allah sebagai buah dari kerja keras seseorang, tidak betuli betapa sulitnya kehidupan. Ini nikmat saudara. Hidup tampaknya sementara, tetapi apapun yang Tuhan lakukan adalah kekal selamanya. Jadi ketika kita hidup untuk Dia dan membiarkan Dia memiliki jalannya, hidup ini bermakna dan dapat diatur. Jadi daripada mengeluh tentang apa yang tidak kita miliki, mari nikmati apa yang kita miliki dan bersyukurlah. Karena sebenarnya kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Sebenarnya kita udah punya semua, cuman kita tidak bisa lihat itu. Ya. Oke, ini adalah bagian kedua. Ya. Oh, belum selesai bagian kedua. Sikap yang tepat adalah takut akan Tuhan. Jadi bagaimana hidup bisa menjadi tidak berarti dan monoton bagaimana hidup bisa menjadi tidak berarti dan monoton bagi Anda ketika Tuhan telah menjadikan Anda bagian dari rencana kekalnya. Jadi kita itu bukanlah serangga yang tidak berarti, saudara.
Jadi satu serangga sama serangga yang lain itu sama gitu saudara. Kita itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kalau serangga mati ya satu kehancuran, nanti dia lahir lagi ya kehancuran lagi. Jadi kalau serangga itu merangkak dari satu kehancuran yang menyedihkan ke kehancuran yang lainnya. Jadi jika kita sebagai manusia mempercayai Yesus Kristus, maka kita adalah anak Allah yang dipersiapkan untuk rumah kekal. Jadi seorang Puritan namanya Thomas Watson berkata, keabadian atau kekekalan bagi yang saleh adalah hari yang tidak memiliki matahari terbenam, tapi keabadian bagi orang jahat adalah malam tanpa matahari terbit. Oke? Jadi sikap yang tepat bagi kita adalah takut akan Tuhan. Yang bukan rasa takut seperti seorang budak di hadapan Tuhan yang kejam. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah penyerahan seorang anak yang patuh kepada orang tua yang penuh kasih. Jika kita takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut apapun karena Dia yang mengatur, Dia yang berkuasa, Dia yang memelihara, dan semuanya untuk kebaikan kita. Oke? Yang penting penyerahan diri kita. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, Tuhan. Kalau tidak ada Engkau di dalam yang memelihara saya, bagaimana saya bisa hidup di dunia ini, saudara? Tuhan, ya. Doa seperti itu kepada Tuhan, seperti seorang anak yang bergantung kepada bapaknya yang penuh kasih. Ya, kalau kita nggak sombong, kita orang nggak merasa kita di dunia ini segalanya kita bisa, tapi kita bergantung kepada Tuhan yang penuh kasih, maka Dia pun akan memelihara kita, Dia pun akan memikirkan kita, Dia pun akan turun tangan untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Jadi ini aja sikap yang tepat adalah takut akan Tuhan. Ya. Terakhir, bagian terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 15 sampai 22. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Yang pertama ya saudara ya, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, aku hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ini agak dalam saudara, maka perhatikan. Ayat 15 sampai 22 itu berbicara tentang kepastian akan kematian, saudara. Salomo telah menyebutkan kepastian kematian dalam Pengkhotbah 2, 12 sampai 23, dan dia mengangkat topik ini beberapa kali sebelum dia mengakhiri bukunya. Jadi lihat ya, di pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 12, semuanya itu dia angkat topik mengenai kematian. Ya. Hidup, mati, waktu, keabadian ini adalah bahan untuk membentuk pengalaman singkat kita di dunia ini, dan pelajaran tentang kematian ini tidak boleh diabaikan. Jadi ayat 15 membantu kita mengingat Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 11 dan memberikan kita kepastian bahwa Allah mengendalikan siklus kehidupan. Masa lalu sepertinya terulang kembali sehingga tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Ingat ya, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Tetapi Tuhan dapat mendobrak sejarah dan melakukan apa yang Dia kehendaki.
Banyak mujizatnya adalah bukti bahwa siklus adalah sebuah pola dan bukan menjarah. Anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam kehidupan manusia melalui kelahiran yang ajaib. Dia kemudian mati di kayu salib dan bangkit kembali. Dengan demikian menaklukkan siklus hidup dan mati. Karena Yesus Kristus mematahkan lingkaran maut, Dia dapat menjadikan kita bagian dari ciptaan baru yang mengatasi waktu dan kematian. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Jadi kita ingat, mati itu kita pasti, semua orang itu akan mati. Tetapi ingat juga, Yesus Kristus telah mematahkan lingkaran maut. Dia dapat menjadikan kita bagian dari ciptaan baru yang mengatasi waktu dan kematian, saudara. Oke. Nah, ini mulai seru, saudara. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban masa lalu. Ayat 15 sampai 17 yang tadi, ya. Ini berbicara bahwa Allah mencari yang sudah lalu. Karena apa? Karena kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terhadap ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Oke? Pelajarannya gini. Salomo menambahkan pemikiran baru di sini. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban masa lalu. Ya, Raja Salomo sepertinya mengatakan bahwa waktu berlalu dengan cepat dan menjauh dari kita. Tetapi Tuhan melacaknya dan akan pada akhir zaman mempertimbangkan apa yang telah kita lakukan dengan waktu. Ini terkait nanti dari ayat 16 sampai 17 di mana Salomo menyaksikan ketidakadilan pada zamannya dan bertanya-tanya mengapa penghakiman ilahi ditunda. Saudara, kadang-kadang kita kesel. Itu orang kan udah jelas-jelas nggak benar gitu ya. Kenapa nggak dihukum oleh Allah? Ya kan? Nah, jawabannya di sini. Ya kan? Allah akan meminta pertanggungjawaban di masa lalu. Bukan hak kita untuk menghakimi. Itu semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Ya kan? Jadi bagaimana bisa Tuhan mengendalikan ketika ada begitu banyak kejahatan di dunia kita, di mana orang fasik itu makmur dalam dosa mereka, dan penderitaan orang benar dalam ketaatan mereka. Ya, banyak orang yang bertanya dengan hal ini. Itu orang kok nggak benar, tapi Tuhan nggak langsung kasih hukuman gitu kan? Nah, Salomo bukanlah orang pertama yang mengajukan pertanyaan itu. Dan juga tidak menjadi yang terakhir. Karena banyak orang yang akan bertanya-tanya seperti ini. Tetapi sekali lagi, dia menghibur dirinya dengan dua jaminan. Oke? Ini juga memberikan jaminan kepada kita kalau kita sering bertanya juga. Ya, kenapa itu orang nggak benar tapi makmur gitu. Dan hidup dalam dosa kenapa didiemin aja sama Tuhan. Ya kan? Ingat, Tuhan memiliki waktu untuk segalanya, termasuk penghakiman, saudara. Ya kan? Dan Tuhan sedang mengerjakan tujuan yang kekal dalam dan melalui perbuatan manusia, bahkan melalui perbuatan jahat manusia. Tetapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban masa lalu. Kita tidak perlu urusin kedaulatan Tuhan, itu ada kedaulatan Tuhan. Kita nggak perlu tanya seperti itu. Tujuan kita adalah hidup takut akan Tuhan. Nggak usah urusin yang lain. Gitu. Oke? Dengan gitu, kita barusan bisa menikmati hidup kita. Kalau kita terlalu menghakimi orang lain, kita tidak bisa menikmati hidup kita. Oke? Salomo telah memberi jawaban ini kepada kita hari ini. Nah, ayat 18 sampai 20, Tuhan sedang menguji manusia. Nah, Tuhan akan menilai ketika sejarah telah berjalan dengan sendirinya. Tetapi Tuhan sedang menilai sekarang juga. Jadi dalam pengalaman hidup, Tuhan sedang menguji manusia. Tuhan mengungkapkan seperti apa manusia itu sebenarnya. Dia sedang menyaring manusia. Karena ketika manusia meninggalkan Allah dalam hidupnya, dia menjadi seperti binatang. Dia hidup seperti binatang dan mati seperti binatang. Nah, saudara, kita harus berhati-hati untuk tidak salah menafsirkan ayat 19 sampai 20. Dan menarik kesimpulan yang salah bahwa tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang. Di sini Salomo hanya menunjukkan bahwa manusia dan binatang memiliki dua kesamaan.
Keduanya akan mati, dan tubuh mereka dua-duanya akan kembali menjadi debu. Tetapi karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki keunggulan yang pasti atas binatang sejauh menyangkut kehidupan. Tetapi jika menyangkut fakta kematian, manusia tidak memiliki keunggulan khusus. Ia juga berubah menjadi debu. Tentu saja, orang-orang diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, suatu hari akan dibangkitkan untuk memiliki tubuh kemuliaannya yang cocok untuk rumah surgawi yang baru. Oke. Nah, walaupun tubuh manusia akan sama dengan binatang, kematian manusia sama dengan binatang yang sama-sama menjadi debu, tetapi roh manusia itu berbeda dengan binatang, saudara. Ayat 21 sampai 22. Alkitab mengatakan bahwa kematian terjadi ketika roh meninggalkan tubuh. Oke? Dalam ayat 21, Salomo menunjukkan bahwa manusia dan binatang tidak memiliki pengalaman yang sama saat kematian, meskipun tubuh keduanya berubah menjadi debu setelah kematian. Roh manusia pergi ke atas kepada Tuhan, sementara roh binatang lenyap begitu saja. Anda menemukan kontras serupa yang diungkapkan dalam Mazmur 49. Baca di rumah. Jadi, pengkhotbah menutup bagian pengkhotbah 3 ini dengan mengingatkan kita kembali untuk menerima kehidupan dari tangan Tuhan dan menikmatinya selagi kita bisa. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan. Bahkan jika kita tahu, kita tidak dapat hidup kembali setelah kita mati dan mulai menikmatinya lagi. Yang paling penting adalah mengetahui bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan, kita bisa berserah diri kepadanya dan hidup damai. Udah tenanglah kalau misalnya Tuhan, kita bisa serahkan segala hidup kita ke atas tangan Tuhan. Kita bisa menikmati hidup. Oke? Sebagai penutup, iman adalah belajar untuk hidup dengan inkonsistensi dunia dan kesusahan yang nyata di dunia ini. Kita hidup dengan janji, bukan dengan penjelasan. Mengapa begini, mengapa begitu, kok begini, kok orang begitu. Kita hidup bukan hidup dari penjelasan. Kok tiba-tiba corona ada, bikin hidup susah aja. Kita bukan hidup dengan penjelasan. Janji Tuhan tetap dari awal, tengah, sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Kalau kita bisa hidup dengan janji Tuhan, kita akan tenang. Mau corona datang, mau kesusahan hidup datang, kita tenang. Karena kita tahu bahwa Dia yang mengendalikan waktu dan semuanya itu dilakukan untuk sesuatu yang baik untuk umatnya. Jadi kita tidak dapat menjelaskan kehidupan, tetapi kita harus mengalami hidup. Baik bertahan atau menikmatinya. Jadi dari pengkhotbah 3 ini, Raja Salomo memanggil kita untuk menerima hidup, menikmati hidup setiap hari, saudara, dan merasa puas. Ingat ya, kita harus menerima hidup, karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Menikmatinya setiap hari, ingat bahwa hati kita terkait dengan kekekalan, dan kita bisa puas jika ada Tuhan di dalam hati kita, dan merasa puas. Kita tidak boleh puas dengan diri kita sendiri, tetapi kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Jika kita bertumbuh dalam karakter dan kesalehan, dan jika kita tumbuh oleh iman melalui pembelajaran firman Tuhan, maka kita akan dapat berkata seperti yang Paulus kukatakan. Saya tutup dengan satu ayat, Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.